Makin kesini HP midrange terus naik kualitasnya, makanya ada istilah premium midrange. Ya, ketika suatu brand bisa ngasih full power di kelas menengahnya, itu sangat gua hargain effortnya, karena mereka pengen bawa hal mahal dengan harga yang lebih terjangkau. Ingat, terjangkau bukan murah ya guys, karena harga HP ini tuh 8.999.000 dan jujur, ini ngingetin sama Vivo X70 Pro di mana desainnya mewah dan ada logo Zeiss. Tentu ini ada artinya mahal. Ya, kira-kira kalau misalkan kalian beli HP yang satu ini, apa yang bisa diharapkan? Apakah akan sesuai ekspektasi? Oke, mungkin ada satu hal yang akan jadi penentu, tapi nanti akan gue bahas. Karena, ya gue akan bahas semua kurang lebihnya selama 2 minggu menggunakan HP yang satu ini. And let's check it out. Gue tidak menyangka kalau kamera belakang di HP ini bisa berkolaborasi dengan Zeiss untuk pertama kalinya di V-Series. Tentu, tuningan kamera dan lapisan kacanya jadi otomatis semua pakai Zeiss. Dan konfigurasi kamera belakang 3 lensa ini semua kepake. Ada primary lens, super wide angle, ditambah resolusinya naik signifikan. Terakhir ada lensa telephoto, jadi tanpa adanya lensa gimmick-gimmickan. Dan sebelum gue bahas hasil fotonya gimana, gue mesti kasih tahu ke kalian kalau HP ini punya 3 filter warna, ada yang vivid, textured, dan natural Zeiss. Tapi semua foto yang gue kasih tunjuk ke kalian, gue akan pakai natural Zeiss biar sesuai dengan tuningan mereka sendiri. Dalam hasil foto di kondisi daylight, menurut gue warnanya memang masih kurang konsisten. Kadang kelihatan overexposed, mesti dimainin exposure-nya dulu biar kontrasnya bisa sesuai apa yang gue lihat dan highlight-nya bisa ke-improve. Tapi dalam segi detail dan dynamic range, selalu fokusnya itu on point dalam segala lensa apapun yang kalian pilih. Walaupun memang ada perbedaan warna karena wajar, ada perbedaan bukaan cahaya juga. Tapi menurut gue yang nggak terlalu signifikan selama nggak di tempat low light kalian foto-fotonya. Dan ngomongin hasil foto di portrait mode, ini tersedia 2 kali zoom ataupun 4 kali zoom dan ada 6 efek filter Zeiss yang bisa kalian pilih karena ya ini tentu kolaborasi Zeiss menyeluruh sampai softwarenya juga, jadi nice banget, gak main-main. Dan untuk hasil foto memang menurut gue cuttingannya ini kadang rapi, kadang ya masih bisa ke blur efek-efek rambut di samping, tapi overall memang ini detailnya tajam, efek beautify ketika dimatiin skin tone-nya natural. Dalam segi warna yang dikasih memang sih ini juga bisa bagus banget. Dan ngomongin kualitas foto ketika gue menggunakan 4 kali in sensor zoom di kondisi indoor, memang noise gain berasa, terutama extra software sharpen-nya berasa. Solusi dari gue sih turunin ke 2 kali zoom dan nyalain fitur Aura Light Portrait, maka itu sangat signifikan ke improve-nya. Termasuk kalau misalkan kalian pengen foto di tempat gelap ataupun objek, itu bisa nyalain fitur yang satu ini, maka akan sangat ngebantu. Dan untuk hasil foto low light, ketika gue foto-foto menggunakan auto mode, memang detailnya tajam, noise grain-nya nggak terlalu kelihatan kalau misalkan nggak di zoom, dan ketika gue nyalain fitur super night mode dalam keadaan super low light, gak ada cahaya, gue surprise sih, ini bisa ngasih tunjuk hasilnya secara real time sebelum gue klik capture. Dan untuk hasil fotonya memang detailnya kurang, tapi wajar itu karena tidak ada cahaya. Kalau misalkan ada cahaya sedikit, wah detailnya bisa makin tajam dengan highlight kontras yang tentu ngangkat di segala lensa. Gila. Dan ini adalah contoh perekaman di kondisi daylight yang gue senang sekarang di Vivo, sangat fleksibel. Sampai resolusi tertinggi 4K 30 fps, ketika gue mau pindah ke lensa ultrawide bisa, mau pindah ke lensa telefotonya juga langsung bisa, dan kamera depannya juga langsung bisa tanpa harus stop record. Gila sih, ini bahkan bisa pindah ke 1 kali atau ultrawide-nya. Nice. Untuk kualitas layar di HP ini seperti yang bisa kalian harapkan dari generasi sebelumnya. Yes, resolusi 1.5K AMOLED display-nya itu tajam banget, dilihat secara dekat juga rapet pixelnya. Dalam segi refresh rate 120Hz bisa berjalan dengan baik dan bisa kalian paksa per aplikasi lewat setting manual, jadi itu sangat fleksibel. Dan untuk brightness ini yang tidak gue duga sama sekali kalau HP ini bisa nyentuh sampai 2800 nits. Mengingat ini bukan flagship, rasanya wah banget, ditambah pinggir kiri kanannya dibuat
melengkung, bezelnya tipis, jadi bikin terang menderang. Mungkin kalian bertanya, Bang, apakah layarnya itu suka nggak sengaja kesentuh? Sejauh ini ketika gue pakai scrolling menggunakan satu tangan sih aman-aman aja karena ada palm rejection. Dan ketika gue main game landscape, taruh jari telunjuk di atas, dua-duanya itu juga nggak ganggu sentuhan, aman-aman aja. Paling kendalanya kalau layar lengkung kayak gini, ganti screen protector bakalan susah. Karena ya lengkung, pasangnya aja yang agak ribet. Dan ngomongin soal ketahanan layar, ini udah pakai Scott Sensation Glass plus dapat free screen protector bawaan juga sih sebenarnya. Pas pertama kali gue pegang bodi HP ini tuh terasa aneh banget karena buat HP dengan kapasitas baterai 5000 mAh, HP ini masih bisa tetap tipis dan ringan tuh bener gak masuk di otak. Ternyata ketika gue tahu kalau HP ini menggunakan fitur Blue Volt Battery Technology, ya itu makanya jadi mungkin nice banget. Gue pakai menggunakan satu tangan berasa PW, nggak kelebaran, bikin males pakein casing karena ya body build quality yang dikasih juga ya mahal. Back cover udah pakai kaca asli walaupun memang frame-nya masih menggunakan polikarbonat, tapi ini masih tergolong solid dengan desain yang seperti biasa. Vivo tuh selalu unik. Warna hijaunya ketika kena pantulan cahaya matahari ini bisa berubah warna. Untuk bentuk kameranya kotak memanjang dengan sudut-sudutnya melengkung. Aura light portraitnya makin besar. Walaupun memang sih ya, satu hal yang gue ngerasain ketika mau pakai HP tanpa casing, terutama HP yang satu ini tipis banget, bump kamera jadi nonjol dan ketika ditaruh di meja bakalan goyang-goyang. Solusinya sih mesti dipakein jelly case bawaan. Dan ngomongin soal case bawaan, gue berharap semoga di next Vivo bisa ngasih atau upgrade free jelly case-nya itu bisa lebih premium supaya nggak transparan dan gampang nguning kayak gini kan jadi kayak berabe banget. Berapa bulan pemakaian mesti beli casing baru. Tapi ya udahlah ya. By the way, HP ini masih ada fitur IP54 Splash and Dust Resistant. Gunanya kalau misalkan kena cipratan air atau kena gerimis hujan-hujan itu masih aman. Ya kalau misalkan kalian pengen kehujanan informasi juga, ya bolehlah subscribe-nya sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kalian terupdated. Tadi gue sempat bilang kalau kapasitas baterai HP ini tuh 5000 mAh, dimana itu naik yang cukup berasa dari sebelumnya itu 4600 mAh plus menggunakan teknologi Blue Volt tadi. Mungkin kalian bertanya, apakah ini awet? Oke, ketika gue pakai push rank MLBB dengan settingan refresh rate di super, grafik ultra, koneksinya Wi-Fi, terus dipakai nonton TikTok, scrolling Instagram, nonton YouTube dengan koneksinya seluler data, kondisi indoor juga, hasilnya bisa dapat screen on time 6 jam lebih dikit. Terus ketika gue biarin HP ini standby dari jam 12.31 malam ke jam 7.40 pagi, konsumsi baterai bisa berkurang 9%. Padahal fitur always on display nggak gue nyalain, koneksi Wi-Fi-nya udah gue matiin, dan tentu seluler data itu nggak nyala. Jadi menurut gue ini agak tinggi sih buat fitur-fitur yang nggak dinyalain. Gue berharap dengan teknologi baru ini Vivo bisa mengoptimize di Vantage OS-nya biar lebih sesuai optimal, sesuai standarnya Vivo aja. Tapi untungnya dalam segi nge-charge udah kencang, support 80 watt flash charge yang bikin pengisian daya dari angka 5-100% cuma 40 menit. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah HP ini ada fitur wireless charging? Ya, masih belum ada ya. Untuk performa harian HP ini menurut gue udah cukup kenceng sih. Dipakai chatting, browsing, multitasking, semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa adanya nge-lag ataupun endat-endat. Dan main game pun juga oke. Gue ngetes Genshin Impact dengan settingan high plus 60 fps bisa berjalan dengan baik dengan rata-rata fps yang dikasih itu nyentuh di angka 50-55 fps. Walaupun memang untuk suhu sih panas 44 derajat karena ya HP-nya juga tipis. Lanjut untuk performa MLBB. Untuk performanya ini konsisten banget, lancar banget. Tapi mengingat HP ini tuh harganya 8.999.000, di mana gue berharap bisa sedikit lebih baik untuk dipakai lebih aman jangka panjangnya. Karena kita tahu kalau misalkan orang ganti HP itu ketika HP lama rata-rata tuh rusak baru mereka mau ganti. Makanya pesaing di harga segini bisa nyediain Snapdragon 8 Gen 2, 8 Plus Gen 1 maupun Dimensity 8300 Ultra. Ya untungnya sih juga Vivo bisa ngasih jaminan 50 bulan kalau software mereka bisa terus berjalan optimal tanpa ada penurunan sama sekali, which is itu mantap banget sih. Intinya performa di HP ini memang kencang sesuai kebutuhan kebanyakan orang, tapi kalau misalkan bisa lebih kencang kan itu lebih baik.
Fitur-fitur yang ditawarkan HP ini rasanya masih kurang sih. Haptic vibration belum berasa empuk, masih ya biasa aja. Speaker masih menggunakan single walaupun memang kualitasnya nggak jelek-jelek amat, ya ini udah sesuai standar, bisa di boost sampai 150%. Tapi ada harapan dari gue, semoga next Vivo V series bisa pakai stereo biar lebih imersif aja. Port jack 3.5 absen. Koneksi udah support dual 5G. Dalam segi NFC multifunction tentu tersedia seperti andalannya Vivo. Ini gue suka karena kepake banget. Kalian bisa duplikat kartu akses yang beneran berbentuk kartu. Untuk unlock menggunakan fingerprint under display dengan performa yang cepat plus responsif. Oh iya, untuk software, HP ini juga run di Android 14 plus Vantage OS 14 terbaru juga yang attention to detailnya makin bagus. Animasi-animasi kecilnya diperhatiin jadi makin enak. User experience-nya makin bagus. Dan untuk jaminannya, ini yang paling penting, support 2 kali OS Android plus 3 tahun security patch, not bad. Yang penting ada jaminannya. Ya, itu paling penting. Jadi kesimpulan dari gue jelas, dengan harga yang ditawarkannya itu 8.999.000 yang bikin HP ini tuh paling menarik dan paling menggiurkan ada di bagian kamera yang totalitas. Konfigurasinya bagus, foto-foto dan videonya ini bagus, desain depan belakang tercakep, tertipis, teringan, dan ngecharge-nya pun juga cepat. Walaupun memang ada 3 hal yang harus kalian perhatiin, kalau fitur premium kayak stereo speaker, wireless charging, dan performanya bukan yang paling ngebut di harganya. Overall gue melihat sih makin kesini Vivo ada kemajuan untuk ngejar market price to performance. Apalagi fitur T biasanya itu gacor banget. Tapi gimana guys menurut kalian mengenai HP yang satu ini, terutama yang udah pakai? Coba share pendapat kalian di komen di bawah supaya yang lain tentu kebantu. Dan kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu like, share ke teman-teman, keluarga, atau semuanya. Dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, sekaligus nyalain lonceng notifikasinya supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated. Thank you guys.